Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, renungan kita pada pagi hari ini tertulis pada Wahyu 21 ayatnya yang keempat. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara ingin tahu mengapa kita harus mengusap air mata kita? Seandainya tidak ada langit yang baru dan bumi yang baru, maka tidak ada gunanya kita mengusap air mata ini. Hanya orang yang memiliki pengharapanlah yang harus berkata, "Aku masih hidup. Aku akan memiliki hidup. Aku akan memiliki tempat." Tuhan menjanjikan langit yang baru dan bumi yang baru kepada orang-orang yang memenangkan hidupnya. Meskipun kita berurai air mata karena segala yang terjadi di dalam kehidupan ini, kita akan berkata, "Aku memiliki tempat yang baru." Dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kota yang kudus yang akan diberikan kepada pemenang. Itu mengapa kita harus memenangkan kehidupan ini. Kita sedang menghadapi pertandingan dalam hidup ini. Pertandingan kita sungguh berat. Jangan saudara mengira ketika saudara sudah mendapatkan jabatan yang tinggi, maka selesai sudah perjalanan hidup saudara. Malahan saudara ditantang untuk menghadapi godaan terbesar. Lihatlah, petinggi-petinggi yang pernah ada di dunia ini, mereka tergoda dengan segala sesuatunya. Ketika mereka memiliki jabatan, mereka menganggap bahwa mereka berhak untuk memiliki segala sesuatunya. Dan akibatnya, mereka tidak menjadi orang yang sungguh luar biasa lagi. Dan Tuhan langsung meluluh lantahkan kerajaan mereka. Dan inilah yang perlu kita pahami dalam proses perjalanan kehidupan ini. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Sebab upah dosa adalah maut. Orang menangis ketika sanak saudaranya meninggal. Ketika kita lahir, kita menangis, orang tertawa. Tetapi ketika kita mati, kita tersenyum, mereka menangis. Mengapa hal ini benar-benar terjadi dalam realita kehidupan ini? Karena ternyata kita mengerti satu hal. Memang butuh tangis yang berpengharapan untuk bisa membuktikan kualitas hidup yang benar. Murid-murid Yesus itu semuanya harus berurai air mata ketika mereka dipermalukan, ketika mereka memberitakan firman tentang Yesus Kristus, ketika mereka akan dihukum mati. Tetapi mereka meninggalkan dunia ini penuh dengan senyuman. Dan inilah sebenarnya yang akan kita akhiri dalam kehidupan ini. Jika kita tidak memiliki hidup yang kekal, maka kita tidak akan tersenyum meninggalkan dunia ini. Kita memiliki beban di bahu kita masing-masing. Jika kita hanya hidup untuk makan dan makan untuk hidup, maka beban kita di dunia ini akan terasa berat. Tetapi ketika kita ingin memiliki hidup yang kekal itu, maka kita akan melihat beban hidup ini adalah bagian dari ujian karena kita adalah layak untuk mendapatkan kehormatan itu. Lihatlah orang yang mendapatkan kehormatan, mereka benar-benar diuji. Lihatlah mereka yang mendapatkan pangkat dan golongan, mereka harus menghadapi ujian. Tidak ada orang yang naik langsung golongannya ketika mereka tidak tahan uji.
Bagaimana mungkin mereka ketika mendapatkan jabatan mereka yang tinggi itu, mereka dapat mengarahkan dengan baik, karena mereka sendiri bukanlah orang yang memiliki kualifikasi yang benar. Maka saudaraku yang terkasih, biarlah air mata itu tetap mengalir, tetapi sukacita itu berdampingan dengan air mata itu. Jangan berputus asa dalam kehidupan ini, meskipun saudara sudah putus akal. Mengapa demikian? Karena kita masih memiliki langit yang baru dan bumi yang baru. Dan berbahagialah mereka yang memenangkan hidupnya sebagai orang yang beriman sejati di dalam Kristus, karena mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Duka cita itu hanya ada di dunia ini. Itu mengapa ada buku yang di HKBP yang mengatakan demikian. Pertangisan do HP. Nah, di Portibio, di dunia kita ini kita terus menangis, tetapi nanti kita akan tersenyum dan berkata akhirnya. Maka saudaraku, persiapkanlah kata itu ketika saudara masuk nanti ke surga dengan berkata, akhirnya aku sampai. Tuhan Yesus memberkati saudara, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, atas penguatan yang boleh kami terima hari ini. Bahwa memang kami harus menangis di dunia ini, karena dunia ini penuh dengan penderitaan. Tetapi penderitaan itulah bagian dari ujian bahwa kami layak untuk mendapatkan kehormatan kami. Tuntun kami Bapa, supaya kami semakin mengerti dan melihat dunia ini dengan cara Tuhan melihatnya. Sehingga kami tidak menjadi orang yang terlalu kerdil untuk memahami segala sesuatunya. Berikan kami Tuhan pemahaman bahwa Engkau adalah kebahagiaan bagi kami, supaya kami mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Terima pujian kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.